Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reda, NPM 3062056261, akan menjelaskan tentang materi kelas 2, tema 1 hidup rukun, subtema 1 hidup rukun di rumah, mata pelajaran PKN. Halo teman-teman semua, hari ini kita akan belajar bersama untuk mata pelajaran tematik, khususnya muatan pelajaran PKN. Kali ini kita akan belajar tema 1 hidup rukun, subtema 1 hidup rukun di rumah. Untuk muatan pelajaran PKN kali ini, kita akan belajar tentang simbol sila Pancasila dan penerapannya di rumah. Yuk kita simak sama-sama. Mutiara membaca buku yang dibelikan ayahnya. Perhatikan sampul buku Mutiara. Coba teman-teman semua lihat sampul buku milik Mutiara. Sampul buku milik Mutiara itu memiliki gambar Garuda Pancasila. Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Burung Garuda itu terlihat besar, gagah, dan perkasa. Lihatlah perisainya. Perisai itu memuat simbol dari sila-sila pada Pancasila. Dalam perisai ini ada 5 gambar yang akan kita pelajari bersama-sama. Pancasila adalah dasar dari negara kita, Indonesia. Pancasila berasal dari 2 kata, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5. Dan sila artinya dasar atau aturan. Jadi, Pancasila itu artinya adalah 5 dasar atau 5 aturan. Kelima sila Pancasila memiliki simbol dan bunyi yang berbeda-beda. Sila pertama memiliki simbol bintang. Bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Silakan teman-teman perhatikan gambar bintangnya dan background di belakangnya. Gambar bintang memiliki warna kuning dan background belakangnya warna hitam. Sila kedua memiliki simbol rantai. Bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga bunyinya adalah Persatuan Indonesia dan simbolnya adalah pohon beringin. Sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng. Bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kelima memiliki lambang padi dan kapas. Bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah simbol sila pertama. Simbol sila kedua, simbol sila ketiga, simbol sila keempat, simbol sila kelima. Contoh penerapan sila pertama Pancasila. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Berarti di sini berhubungan dengan setiap kegiatan agama yang kita lakukan. Contoh penerapannya sebagai berikut. Kita beribadah dan berdoa sesuai agama masing-masing. Silahkan perhatikan gambar berikut. Di Indonesia ada 6 agama yang diakui, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Contoh sila pertama yang bisa kita lakukan di rumah adalah beribadah bersama keluarga, berdoa bersama keluarga, berdoa sebelum makan, berdoa sebelum tidur, berdoa sebelum beraktivitas, dan lain-lain. Saat berdoa dan beribadah, kita semua harus bersungguh-sungguh karena kita berdoa kepada Tuhan. Di bawah ini adalah lambang atau simbol sila kedua Pancasila.
Bunyinya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh penerapan sila kedua Pancasila di rumah adalah membantu adik belajar membaca. Setiap teman-teman yang membantu orang tua atau adik kakak kalian, itu berarti teman-teman semua sudah menerapkan sila kedua Pancasila. Membantu ibu membersihkan rumah, membantu ayah mencuci motor atau mobil. Jadi, sila kedua ini berhubungan dengan kemanusiaan. Rasa kemanusiaan kita terhadap orang lain yang membutuhkan pertolongan. Apakah teman-teman ingat dengan lambang Pancasila di bawah ini? Dan bagaimanakah bunyinya? Betul, ini adalah lambang sila ketiga yang bunyinya adalah Persatuan Indonesia. Nah, sekarang bagaimana sih penerapan sila ketiga Pancasila di rumah? Yuk kita perhatikan. Penerapan sila ketiga Pancasila di rumah adalah hidup rukun dengan keluarga. Karena bunyi Pancasila ketiga Pancasila adalah Persatuan Indonesia. Maka begitu juga dengan rumah kita, harus memiliki persatuan dalam rumah. Selanjutnya, tidak bertengkar dengan saudara. Nah, siapa nih yang suka jahilin adiknya? Jangan sampai teman-teman tidak menerapkan sila ketiga Pancasila ini ya. Selanjutnya, saling membantu dalam keluarga. Dengan saling membantu, maka pastilah timbul rasa persatuan dalam keluarga. Contoh cerita penerapan sila ketiga Pancasila di rumah. Namaku Rio. Aku tinggal di rumah bersama ayah, ibu, kakak, dan adik. Kami selalu hidup rukun. Kami tidak pernah bertengkar dan saling menyayangi. Kami juga saling membantu dalam mengerjakan tugas di rumah. Nah, itulah cerita pendek tentang Rio yang menerapkan sila ketiga Pancasila. Musyawarah merupakan penerapan atau pengamalan sila keempat Pancasila. Musyawarah artinya adalah membicarakan suatu masalah bersama-sama. Jadi, apabila ada suatu masalah, kita bisa bicarakan secara bersama-sama untuk mencari solusi atau jalan keluarnya. Masih ingatkah teman-teman dengan lambang sila keempat dan bunyinya? Lambang sila keempat adalah kepala banteng. Bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi teman-teman semua, apabila ada masalah, maka lebih baik diselesaikan dengan cara musyawarah. Contoh penerapan sila keempat Pancasila di dalam rumah adalah menghargai dan menghormati pendapat orang lain. Ketika kita bermusyawarah, mungkin kita akan berbeda pendapat dengan orang lain. Contohnya, teman-teman ada rencana bersama keluarga mau jalan-jalan bertamasya bersama. Lalu, kita mengusulkan ingin pergi ke pantai. Mungkin kakak dan adik kalian mengusulkan pendapat yang lain, seperti ingin pergi ke kebun binatang. Itulah yang disebut perbedaan pendapat. Lalu, apakah dengan perbedaan pendapat itu bisa membuat kita bertengkar? Bisa, teman-teman. Tapi kita tidak boleh melakukan itu. Kita harus menghargai pendapat orang lain yang berbeda pendapat dengan kita. Selanjutnya, tidak memaksakan kehendak.
Contohnya seperti yang tadi, karena adik atau kakak kita ingin pergi ke kebun binatang, lalu kita paksa adik atau kakak kita tadi agar mau pergi ke pantai. Nah, itu salah ya teman-teman, itu tidak boleh. Selanjutnya, menyelesaikan masalah keluarga dengan diskusi atau musyawarah. Musyawarah menentukan tempat wisata keluarga. Musyawarah menentukan sekolah anak. Misalkan, teman-teman sudah lulus sekolah dasar. Kemudian, teman-teman ingin melanjutkan sekolah. Nah, di sana teman-teman bisa bermusyawarah terlebih dahulu dengan keluarga, di manakah ingin melanjutkan sekolah lanjutannya. Sila kelima, simbolnya adalah padi dan kapas. Bunyinya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh penerapan sila kelima Pancasila di rumah adalah pandai membagi waktu untuk belajar dan bermain. Teman-teman semua harus bisa membagi dan mengatur waktu untuk belajar dan bermain. Apabila teman-teman waktunya belajar, maka silahkan teman-teman gunakan dengan sungguh-sungguh dan bukan malah main-main. Begitu juga sebaliknya, apabila teman-teman ada waktu buat bermain, gunakanlah untuk bermain semaksimal mungkin, agar saat waktu belajar teman-teman sudah serius. Selanjutnya, rajin menabung, bergotong royong membersihkan rumah. Nah, bergotong royong membersihkan rumah juga merupakan salah satu penerapan sila kelima Pancasila. Karena dengan membersihkan rumah bersama, di sana kita merasa bahwa semuanya adil. Merasakan rumah bersih dengan bergotong royong bersama-sama. Dan masih banyak lagi contoh-contoh penerapan sila-sila Pancasila. Itulah beberapa contoh penerapan sila kelima Pancasila di rumah. Alhamdulillah, akhirnya sudah selesai juga pembahasan kita tentang simbol sila Pancasila dan penerapannya di rumah. Bapak harap teman-teman bisa memahami dan mengerti apa yang Bapak sampaikan. Teman-teman silahkan hafalkan bunyi dari kelima sila Pancasila tadi, dan silahkan teman-teman terapkan bagaimana cara penerapan sila-sila tadi dengan benar. Dan teman-teman jangan lupa harus selalu semangat dalam mengerjakan apapun. Dan niatkanlah segala sesuatu yang kita lakukan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Tuhan semesta alam. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Sekian dari Bapak tentang pembelajaran kelas 2 tema 1 subtema 1 hidup rukun di rumah mata pelajaran PKN. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.